Selamat berjumpa kembali, tentunya masih dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti biasa, kita sebelum mulai pembelajaran harus melakukan sebuah bakti sejati, yaitu salah satunya adalah Smaranam, di mana kita selalu mengingat nama Tuhan dalam kesehariannya. Mari kita melaksanakan bakti sejati Smaranam dengan mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian bakti sejati, yaitu tentang sesuatu bentuk pemujaan yang dilakukan oleh seseorang dengan sungguh-sungguh kepada yang dipujanya berlandaskan atas rasa cinta dan kasih. Kemudian pada pertemuan kedua kita sudah membahas tentang bagian dari bakti sejati, baik secara vertikal dengan pelaksanaan Nawa Wida Bakti dan secara horizontal dengan melaksanakan Sewaka Dharma Kirtanam. Pada pertemuan kita yang ketiga kita sudah membahas tentang sloka ajaran bakti sejati dalam Ramayana, dan pada pertemuan kali ini kita langsung membahas dua subbab sekaligus karena kedua subbab ini berkaitan satu sama lainnya, di mana antara bentuk penerapan bakti sejati dalam kehidupan sehari-hari dan juga bakti sejati dalam era globalisasi. Mari kita bahas subbab yang keempat sekaligus subbab yang kelima. Kita sudah mempelajari tentang Nawa Wida Bakti, yaitu salah satu pelaksanaan bakti secara vertikal, tapi juga bisa dilaksanakan secara horizontal yang kita kenal dengan nama Sewaka Dharma Kirtanam, di mana Nawa Wida Bakti memiliki arti 9 jenis bakti, yang mana seperti pelaksanaannya boleh secara vertikal kepada Tuhan dengan segala perwujudannya, dan juga secara horizontal yaitu kepada seluruh ciptaan Tuhan. Kita bahas satu persatu dulu bentuk penerapan dari ajaran Nawa Wida Bakti dalam kehidupan sehari-hari dan juga membentuk karakter yang baik di era globalisasi. Yang pertama adalah Srawanam, di mana kata Srawanam atau Bakti Srawanam merupakan jalan bakti melalui mendengar. Nah, secara vertikal, bakti sejati Srawanam dapat dilakukan dengan meyakini dan mendengarkan sabda Tuhan, termasuk juga di dalamnya adalah aturan-aturan, baik dalam bertingkah laku maupun juga dalam melaksanakan suatu upacara. Jadi, pelaksanaan bakti Srawanam tidak hanya tentang mendengarkan, tapi juga melaksanakan dari ajaran itu sendiri juga tergolong ke dalam bakti Srawanam. Nah, jika kalian mendengarkan orang membaca sloka, mendengarkan orang bercerita tentang cerita-cerita ketuhanan, mendengarkan wejangan-wejangan tentang Tuhan, itu juga merupakan pelaksanaan dari Srawanam. Tentunya dengan dilandasi oleh rasa tulus dan ikhlas dalam melakukan. Kemudian secara horizontal, bakti Srawanam ini adalah dapat dilakukan dengan mendengarkan nasihat dan juga menghormati pendapat orang lain. Ya, tetap tidak jauh-jauh dari kata mendengar. Mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat kakak, atau nasihat orang yang dituakan dalam keluarga maupun dalam masyarakat juga merupakan pelaksanaan dari bakti Srawanam. Dan sampai itu, mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain, menghargai ketika orang berpendapat atau menghargai pendapat yang berbeda, itu juga merupakan suatu pelaksanaan bakti dari ajaran bakti sejati bagian Srawanam. Jadi kata kuncinya adalah mendengar. Tentunya mendengar hal-hal yang baik dengan hati juga yang baik. Nah, pelaksanaan bakti Srawanam ini bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang mampu membuka diri terhadap segala perbedaan atau mampu menerima perbedaan, mampu menghargai orang lain, dan juga mampu merasakan bahkan mendengarkan orang lain dengan tulus. Tidak hanya orang lain, tetapi juga
mendengarkan nasihat-nasihat dan aturan dari Tuhan itu sendiri yang sudah dituliskan dalam buku-buku suci ataupun yang tersirat dalam setiap pemberian ceramah oleh orang-orang suci. Baik, kita lanjut ke bakti yang kedua, yaitu Wedanam atau Wandanam, dimana yang perlu kita garis bawahi pengertian dari pelaksanaan bakti Wedanam atau Wandanam adalah tentang membaca. Dalam membaca kita juga menyimak tentunya dan mempelajari serta memahami, juga mendalami dan menghayati serta memaknai segala bentuk ajaran yang bersumber dari sabda suci Tuhan, sehingga kita setelah melakukan hal tersebut atau membaca, kemudian menyimak, mempelajari, mendalami, memahami dan menghayati juga memaknai tersebut, bisa bersyukur atas segala anugerah yang diberikan kepada kita, baik berupa kebahagiaan, penderitaan, kesedihan, kehilangan. Sebuah pertemuan kita juga dapat syukuri karena semuanya memiliki alasan yang baik untuk terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa penderitaan harus kita syukuri, kekurangan harus kita syukuri, ketika kita sudah bisa membaca, menyimak, mempelajari, mendalami, menghayati, memaknai, serta memahami ajaran dari Tuhan itu sendiri. Apa saja? Silahkan kalian cari dalam Weda, karena Weda banyak sekali bentuknya ya. Jadi kalian tidak bisa hanya berpatokan atau berpedoman hanya pada satu buku saja, tapi kalian harus membaca lebih banyak lagi buku-buku yang mengemukakan tentang ajaran-ajaran Tuhan. Dari sana semakin lama kalian juga akan mensyukuri dan bisa memaknai apa tujuan kalian untuk lahir ke dunia ini dan mensyukuri segala hal yang kalian peroleh, baik suka, duka, lara, dan antipati. Berikutnya adalah Kirtanam. Kirtanam yang perlu kita ingat ketika mendengar kata Kirtanam berarti melantunkan atau menyanyikan, di mana secara vertikal bakti ini dapat dilaksanakan dengan menyanyikan gita atau kidung suci keagamaan. Ya, ini sudah sangat populer ya di zaman sekarang, itu dikenal dengan Dharma Gita atau Medharma Gita, Mekidung. Itu juga tergolong pelaksanaan bakti Kirtanam. Apakah bakti tersebut sejati? Tergantung dari si pelaksananya. Apakah dia sungguh-sungguh hanya untuk memuji Tuhan atau untuk pamer? Kita tidak pernah tahu. Itu hanya bisa dinilai oleh Tuhan dan orang itu sendiri. Kemudian secara horizontal, bakti Kirtanam ini dilaksanakan melalui penyampaian pujian, penghargaan, saran ataupun solusi tentunya yang baik kepada orang lain yang membutuhkan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan memberikan pujian jika seseorang sudah berhasil melaksanakan tugasnya. Jangan pula pelit dalam memberikan penghargaan kepada seseorang yang mencapai tujuannya, dan tentunya memberikan saran ataupun solusi bagi orang-orang yang memerlukan dalam menyelesaikan permasalahannya, tentu berdasarkan atas kebenaran dan sesuai dengan ajaran Tuhan ya. Kemudian yang berikutnya adalah Smaranam. Dalam pelaksanaan bakti Smaranam yang perlu kita ingat adalah kata mengingat ya. Seperti tadi di awal, kita mengingat Tuhan dengan mengucapkan atau melantunkan Om Swastiastu. Itu juga bisa tergolong ke dalam Smaranam ataupun ke dalam Kirtanam ya. Apakah itu yang sejati bakti tersebut? Ya tergantung lagi kepada si pelaksana, dan yang hanya bisa melihat adalah kepada siapa yang tujunya dan juga siapa yang menujukannya. Oke, baik, bakti Smaranam secara vertikal dapat dilakukan dengan mengingat Tuhan dan ajarannya dalam setiap perjalanan kehidupan, seperti dalam memulai pembelajaran tadi, kemudian nanti dalam penutup pembelajaran, ketika kalian mulai bangun pagi, akan tidur, dan segala aktivitas
seharusnya atau hendaknya diawali dengan doa atau dengan mengingat nama Tuhan. Jadi tidak perlu mengucapkan dengan lantang juga, tapi cukup dalam hati dan pikiran. Ketika kalian ingat Tuhan, itu juga sudah merupakan pelaksanaan dari bakti Smaranam. Sedangkan secara horizontal, bakti Smaranam ini dapat dilakukan dengan selalu mengenang dan mengingat sejarah kemanusiaan. Jadi sejarah kemanusiaan di sini maksudnya adalah misalnya sejarah tentang adanya tragedi, bencana alam, kemudian kerusuhan dan lain sebagainya, juga cerita-cerita para pahlawan yang telah membantu negara kita untuk merdeka pun merupakan suatu pelaksanaan bakti sejati Smaranam secara horizontal, karena dari sana, dari kita belajar dan mengingat sejarah, kedepannya kita bisa menemukan sebuah solusi untuk mengatasi ataupun menanggulangi apabila permasalahan yang sama terjadi. Ya, itu sebagai bentuk penanggulangan ataupun pencegahan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada Sewanam, di mana pelaksanaan pada Sewanam ini dengan menyembah di kaki Tuhan dapat juga dilakukan secara vertikal dan horizontal. Di mana secara vertikal kita menunjukkan rasa tunduk dan hormat pada setiap ajaran dan juga hukum dari Tuhan itu sendiri. Ya, seperti melaksanakan perbuatan yang baik, menjauhi hal-hal yang buruk, kemudian menerapkan secara nyata apa yang dimaksud dengan Trikaya Parisuda, itu juga merupakan suatu bentuk bakti pada Sewanam. Dan juga selalu ingat akan hukum karma pala, hukum sebab akibat, yang selalu akan menjadi hukum pengatur kehidupan kita di dunia ini, ya. Kemudian secara horizontal, di sini juga dimaksudkan tunduk dan hormat kepada catur guru, di mana guru swadhyaya tadi sudah secara vertikal, kemudian secara horizontal kita juga tunduk dan hormat kepada pemerintah sebagai guru wisesa, kemudian guru pengajian, guru di sekolah atau guru spiritual di rumah. Kemudian juga orang tua, tunduk dan hormat kepada orang tua merupakan suatu pelaksanaan bakti pada Sewanam. Jadi tidak hanya kepada Tuhan bisa melaksanakan pada Sewanam, kepada manusia juga atau secara horizontal juga dapat dilaksanakan dengan cara yang sama, yaitu tunduk dan hormat kepada guru wisesa, guru pengajian, dan tentunya juga guru rupaka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Sakyam atau Sukyanam, yang berarti bakti sejati yang dilakukan dengan cara bersahabat, di mana dalam hal ini seseorang dapat menunjukkan sikap kasih dan rasa memiliki yang kuat baik ke hadapan Tuhan secara vertikal dan juga ke hadapan makhluk ciptaannya secara horizontal. Jadi ketika seseorang sudah memiliki sikap kasih dan rasa memiliki yang kuat, maka itulah yang dimaksudkan dengan bersahabat. Jadi dia hanya akan memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus untuk ditujukan kepada Tuhan maupun kepada makhluk lainnya, ya. Jadi sikap bersahabat itu termasuk juga melindungi, di sana juga termasuk ke dalam sikap bersahabat atau sakyam, yang juga dikenal dengan istilah Sukyanam. Kemudian bakti selanjutnya yakni Dasyam, yang berarti melayani, itu melakukan pelayanan dan pengabdian baik kepada Tuhan maupun ciptaannya beserta dengan sistem hukumnya. Jadi memposisikan diri sebagai seorang pelayan atau seorang abdi baik kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan baik dengan cara apa? Dengan cara selalu bersembahyang, dengan cara ingat dengan Tuhan, dengan cara mematuhi aturan atau sistem hukum yang sudah diberikan oleh Tuhan dan semesta, kemudian juga melayani umat manusia lainnya, melayani juga binatang peliharaan ataupun binatang-binatang lain, kemudian melayani tumbuhan. Itu bisa dilakukan dengan memberi makan, menyirami, menyayangi, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk bakti sejati Dasyam, ya, yaitu menjadi seorang pelayan atau abdi.
Yang berikutnya adalah arcanam, dimana dalam pelaksanaan bakti arcanam itu berarti menggunakan simbol. Intinya ada simbol yang digunakan dalam menunjukkan atau mewujudkan rasa bakti tersebut secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada makhluk ciptaannya. Dimana secara vertikal pelaksanaan bakti sejati arcanam dengan mengaturkan upakara, ya, itu merupakan simbol juga, penggunaan simbol pemujaan dengan simbol arca atau memuja arca, pelinggih ataupun pelawatan, itu juga merupakan suatu pelaksanaan bakti arcanam. Dimana yang ditekankan dalam pelaksanaan bakti arcanam ini adalah penggunaan simbol di dalamnya. Kemudian dalam bakti yang dilaksanakan dalam konteks horizontal, simbol yang digunakan misalnya seperti pemberian piagam, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan pun merupakan suatu pelaksanaan bakti arcanam, karena di dalamnya menggunakan simbol-simbol. Kemudian pemberian sertifikat itu juga merupakan suatu bakti arcanam secara konteks horizontal, ya. Jadi ingat, arcanam berarti penggunaan simbol, adanya simbol dalam pelaksanaan bakti tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sewanam atau atmani wedanam, yang berarti penyerahan diri secara total. Di sini tidak hanya diri secara jasmani, tapi juga sang diri secara rohani dan sang diri yang sejati, yaitu atma, di mana di sini dapat dilakukan oleh seseorang dengan berpasrah diri secara total. Jadi mengikhlaskan, memasrahkan diri tentang semua hal yang akan terjadi pada dirinya, baik kepada Tuhan maupun kepada pemerintah, misalnya dalam konteks horizontal kepada orang tua maupun kepada guru. Jadi seorang itu bisa memasrahkan dirinya, apapun yang akan diberikan dia akan terima, dia akan syukuri dengan segenap hati. Itu juga merupakan suatu pelaksanaan bakti sewanam atau atmani wedanam. Nah, bakti ini seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya, itu merupakan tingkatan bakti yang bukan tingkatan bakti ya, pelaksanaan bakti sejati yang paling sulit, karena tidak semua orang mampu melaksanakannya secara baik, karena harus mencapai tingkatan tertentu dulu baru bisa melaksanakan bakti sewanam atau atmani wedanam ini. Kita juga terikat akan keduniawian, di mana kita memiliki logika berpikir yang mengatakan bahwa kita harusnya berusaha terlebih dahulu baru kita pasrahkan hasilnya kepada Tuhan. Tapi dalam hal ini pelaksanaan sewanam dan atmani wedanam, kita sudah tidak lagi melakukan apapun, semuanya kita pasrahkan, memang berpasrah secara total, apapun yang dianjurkan kita lakukan tanpa ada lagi pertentangan dalam pikiran kita. Itulah pelaksanaan dari sewanam dan atmani wedanam. Jadi tidak ada ikatan-ikatan duniawi yang masih melingkupi pikiran seseorang dalam pelaksanaan bakti sewanam dan atmani wedanam ini. Nah, ke-9 jenis bakti ini bertujuan untuk membentuk karakter yang baik, karakter yang kuat bagi seseorang di era globalisasi sekarang, supaya meskipun banyak sekali hal yang terjadi, baik buruk, kemudian banyak juga teknologi-teknologi yang ada pada masa sekarang ini, dengan melaksanakan dan juga memahami ajaran Nawawida Bakti ini, diharapkan seseorang tetap percaya dan meyakini segala sesuatu yang dia kerjakan haruslah dengan sungguh-sungguh dan bertujuan yang baik, maka hasilnya nanti juga akan baik. Karakter tersebutlah yang ingin diciptakan atau diwujudkan dengan pelaksanaan Nawawida Bakti ini. Jadi, Ibu harapkan setelah kalian mendengar pembelajaran kali ini, kalian bisa mewujudkan dengan sungguh-sungguh satu persatu dari ajaran Nawawida Bakti ini dalam kehidupan kalian. Tidak hanya kalian tahu, tidak hanya kalian paham, tidak hanya kalian bisa maknai, tapi juga pada akhirnya kalian bisa melaksanakan dengan baik dan benar, sehingga kalian bisa melalui setiap lapisan kehidupan
dan menyelesaikan misi dari jiwa kalian untuk turun ke dunia ini. Jadi ingat, kalian sudah mempelajari hal ini, kalian pahami dulu, kalian sudah mengetahuinya dengan mendengarkan, kalian sudah juga dapat mempelajarinya melalui membaca, kemudian kalian juga nanti akan dapat menyebutkan, dan juga kalian harus mengingat ya tentunya, sehingga kalian bisa mewujudkan pelaksanaan dari setiap jenis bakti atau Nawam Bida Bakti ini. Baik, sekian dulu pertemuan kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan komentar di kolom Google Classroom-nya, atau bisa hubungi secara pribadi melalui WA, Line, DM Instagram. Pasti Ibu usahakan akan membalas pertanyaan kalian. Nah, untuk pertemuan materi untuk bab 4 ini cukup sampai di sini. Minggu depan apabila tidak ada halangan, kita akan melaksanakan ulangan harian, tentunya dengan menggunakan sistem daring. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Akhir kata Ibu tutup dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.